Tahukah kamu di masa ketika Nusantara masih diselimuti kepercayaan lama, ketika kerajaan-kerajaan besar berdiri dengan kekuasaan dan mitos? Datanglah sekelompok pendakwah dari jauh, membawa cahaya Islam bukan dengan perang, tapi dengan ilmu, adab, dan kasih sayang. Di tepian Surabaya, seorang ulama bernama Sunan Ampel mendirikan langgar kecil dari bambu. Dari sinilah pesantren pertama di Nusantara lahir. Santri-santri awal datang dari berbagai penjuru. Mereka tidur di gubuk sederhana, makan seadanya, tapi haus akan ilmu. Di tempat itulah mereka belajar tentang Al-Quran, hadis, fikih, dan akhlak. Setiap malam, mereka menyalakan pelita minyak, membaca ayat suci dengan suara yang menggema di antara tembok bambu. Dari sinilah lahir tradisi ngaji, tradisi mondok, dan nilai takzim kepada guru. Pesantren bukan sekadar tempat menuntut ilmu, tapi juga tempat membentuk jiwa, tempat menempa kesabaran, keikhlasan, dan keberanian berdakwah. Dan dari tempat kecil inilah, kelak lahir para ulama besar yang mengubah wajah Nusantara dengan cahaya Islam. Dari langgar kecil di Ampel Denta, cahaya ilmu mulai menyebar ke seluruh penjuru tanah Jawa. Para santri yang dulu belajar dengan tinta hitam di atas daun lontar, kini menjadi guru, pendakwah, bahkan pemimpin umat. Salah satunya adalah Raden Paku, yang dikenal sebagai Sunan Giri, pendiri pesantren Giri Kedaton dari Bukit Gresik yang tinggi. Suara santri mengaji bergema hingga ke laut. Dari situlah Islam menyebar ke Madura, Kalimantan, hingga Maluku. Pesantren menjadi pusat peradaban. Santri tak hanya diajari agama, tapi juga strategi, politik, dan tata pemerintahan. Di Demak, para ulama dan bangsawan bersatu mendirikan kerajaan Islam pertama di Jawa. Mereka membangun kekuasaan dengan ilmu, bukan pedang. Ketika kekuatan lama menolak Islam, para santri tetap maju dengan dakwah lembut dan kesabaran. Dari sinilah lahir kekuatan baru, kekuatan ilmu dan iman yang kelak menghadapi ujian besar. Penjajahan, abad berganti. Nusantara tak lagi damai. Kapal-kapal asing datang membawa bendera penjajahan. Mereka bukan hanya mencari rempah, tapi juga ingin menaklukkan jiwa bangsa ini. Tapi mereka tak tahu, di balik dinding bambu pesantren sedang tumbuh generasi yang tak bisa dijajah. Para kiai tak hanya mengajar agama, tapi juga menanamkan cinta tanah air, mengajarkan bahwa membela negeri adalah bagian dari iman. Penjajah tahu, pesantren adalah sumber perlawanan. Mereka membatasi kegiatan, mengintai, bahkan menangkap para ulama. Tapi pesantren tak pernah padam. Ia berpindah dari surau ke surau, dari desa ke desa. Di tengah kesulitan, para santri terus menulis, mengaji, dan berjuang. Dalam kegelapan kolonialisme, pesantren menjadi pelita. Dari sinilah lahir para ulama pejuang seperti Kiai Hashim Asy'ari, Kiai Ahmad Dahlan, dan banyak lainnya. Tokoh-tokoh yang tak gentar melawan penjajahan, karena mereka tahu ilmu harus dibela dengan keberanian. Tahun ke-1945, Indonesia baru saja memproklamasikan kemerdekaan, tapi Belanda kembali datang, ingin merebut tanah ini lagi. Dari pesantren di Jombang, seorang ulama besar, Hadratus Syekh Hashim Asy'ari, mengeluarkan seruan bersejarah. Resolusi jihad, berperang melawan penjajah, adalah fardu ain bagi setiap muslim. Seruan itu mengguncang tanah Jawa. Ribuan santri bangkit dari pesantren, meninggalkan kitab dan sarung, menggenggam bambu runcing. Mereka tak takut mati, karena bagi mereka, mati syahid adalah kemuliaan. Dari Surabaya, pertempuran besar meletus. Suara takbir menggema menandingi dentuman meriam. Dunia mencatatnya sebagai pertempuran 10 November. Tapi bangsa ini tahu, itu adalah perang para santri. Pesantren tak lagi sekadar tempat belajar. Ia menjadi benteng pertahanan, benteng jihad, benteng kemerdekaan. Zaman berganti. Dunia kini penuh teknologi, layar, dan cahaya buatan. Tapi di tengah modernitas, pesantren tetap berdiri tegak. Ribuan pesantren tumbuh di seluruh Indonesia. Dari yang sederhana di desa, hingga yang megah di kota besar. Santri kini belajar tafsir dan hadis, tapi juga ilmu komputer, bahasa, bahkan sains modern. Namun satu hal tak berubah, adab. Karena di pesantren, ilmu tanpa adab adalah kesia-siaan. Disinilah kekuatan Islam Indonesia bertahan. Bukan karena kekuasaan, tapi karena ketulusan. Dari Sunan Ampel hingga santri masa kini, dari langgar bambu hingga pesantren modern, satu pesan tetap sama. Selama ilmu dijaga dengan iman, selama adab ditegakkan dengan keikhlasan, pesantren akan selalu menjadi benteng Islam di bumi Nusantara.